Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast FSM Kafa dalam 30 hari berkisah. Perkenalkan, saya Tubagus Aksal Nurfilailan. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal mula puasa itu diwajibkan kepada kaum muslimin. Nah, teman-teman kan udah pada tahu nih ya, apa itu puasa, apa itu shaum. Nah gini, jadi zaman dahulu sebelum adanya umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memerintahkan puasa kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Adam, Nabi Idris, sampai Nabi Muhammad. Rata-rata seluruh nabi itu diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa? Nanti akan kita bahas seberapa spesialnya puasa ini gitu loh. Nah, puasa itu telah dikenal oleh zaman-zaman dahulu ketika bangsa Mesir dan bangsa India, dan juga dikenal oleh bangsa Yunani dan Romawi. Jadi sejarah puasa itu udah tua banget, udah zaman dulu lah pokoknya. Ada yang bilang orang-orang paganis atau yang menyembah patung itu dari bangsa India itu masih terus melestarikan puasa sampai sekarang nih. Tapi mereka itu tentunya bukan puasa karena Allah ya, tapi untuk cuma menenangkan diri katanya begitu. Dan mencari keridhaan bukan dari Allah, dari sesembahan mereka. Begitu pula kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka masih terus melestarikan puasa sampai saat ini. Dan memang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Hawariyun atau pengikutnya Nabi Isa itu disyariatkan berpuasa juga. Kenapa sih puasa diperintahkan dari zaman dahulu? Nah gini, jadi puasa itu salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang paling agung dalam mensucikan rohani, terus membersihkan jiwa, menguatkan sentimental agama, dan untuk melengkapi gitu loh hubungan antara hamba dengan Robnya Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya ya, orang-orang yang berpuasa ini setiap kali dirinya digerakkan dan hendak pengen melakukan syahwat atau hawa nafsunya, itu bakal ingat, soalnya dia tuh lagi berpuasa gitu tuh. Ketika teman-teman mau berbuat mengikuti hawa nafsu seperti marah, berzina, atau makan dan minum, itu puasa ini menjadi penghambat atau pengingat teman-teman semua untuk menahan diri dari semua itu gitu loh. Sehingga kita itu otomatis kita kan berpuasa mengingat kepada Allah Azza wa Jalla juga. Jadi otomatis ketika kita berpuasa, kita ingat kita sedang berpuasa, kita ingat juga bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Masa kita lagi kondisi beribadah tapi dengan seenak kita melakukan hal-hal yang berdosa, kan kurang etis atau gak boleh bahkan ya. Kemudian jadi setelah puasa diwajibkan di umat-umat terdahulu, jadi ceritanya Rasulullah ini hijrah ke Madinah di tahun ke-13 kenabian. Nah, setelah ke-13 kenabian, Rasul ini diperintahkan untuk sholat pada waktu Isra Mi'raj. Nah, dulu itu sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis, atau sekarang kita kenalnya Dome of the Rock, kalau enggak Masjidil Aqsa. Nah, yang ada di Palestina. Kemudian orang-orang kafir tuh ngolok-ngolok, ini agama Islam copy paste amat sih gitu tuh kan. Udah sholat juga perintah dari zaman dulu, terus ngadepnya ke kuil Sulaiman gitu kan.
Dome of the Rock atau Masjidil Aqsa ini kan dikenal dengan kuil Nabi Sulaiman, which is kuil Sulaiman ini juga sebagai tempat peribadatan dari agama-agama lain gitu loh. Nah, kemudian akhirnya Allah turunkan tuh surat yang qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tuker kiblatmu, kata Allah, ke Masjidil Haram, hadapkan kiblatmu ke Masjidil Haram, yaitu Mekah atau yang kita sebut sekarang Ka'bah. Nah, kemudian akhirnya seperti itu. Jadi ada gangguan juga gitu loh ketika Rasul sedang berdakwah atau sedang menyampaikan Islam ini, orang-orang kafir itu terus aja mengolok-olok dan melecehkan. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk puasa Asyura atau puasa tanggal 10 bulan Muharram. Nah, puasa Asyura ini ya sama dengan puasa yang kita lakukan, yaitu menahan hawa nafsu, makan minum gitu. Tapi itu cuma di hari Asyura doang. Nah, berhubungan dengan ini, puasa Asyura ini apa sih asal mulanya? Kalau teman-teman belum tahu, puasa Asyura ini diawali karena waktu itu Nabi Musa bebas dari kejaran Fir'aun, dan untuk merayakannya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan umat-umatnya sampai ke umat Nabi Muhammad itu untuk berpuasa Asyura gitu. Nah, otomatis gak jauh-jauh nih, orang-orang kafir itu masih aja ngolokin kita, ngolokin umat-umatnya Nabi Muhammad. Ngapain puasa lagi, puasa Asyura, udah kayak Bani Israel, udah kayak orang Yahudi, ngikutin aja. Nah gitu. Jadi Allah memerintahkan untuk puasa Tasu'a juga, yaitu puasa sebelum hari Asyura. Kemudian turunlah ayat surat 2, yaitu 183 ayatnya. Surat 2 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya bahwa adanya Allah, hari akhir, malaikat, nabi, rasul, Quran dan lain sebagainya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dulu diwajibkan. Nah, Allah di situ menyatakan kan bahwa dulu juga mewajibkan puasa bagi kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun. Balik lagi ke penjelasan yang awal tadi saya udah jelasin. Puasa untuk apa? Untuk kita mengingat Allah. Nah, di ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu. Jadi surat kedua ini ayat 183, yaitu perintah puasa, itu turunnya ketika bulan Sya'ban, hari Senin tahun kedua Hijrah, yaitu 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Yathrib atau yang sekarang kita kenal dengan Madinah. Maka dari itu Allah memerintahkan di bulan Sya'ban untuk kita berpuasa di 1 bulan kemudian, 1 bulan penuh kemudian, yaitu bulan Ramadan, hingga kita berlebaran di bulan Syawal tanggal 1. Seperti itu teman-teman. Jadi ya, terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.